Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azima Ningira Putri dari kelas 15. Di sini saya akan membuat video untuk tugas pengayaan informatika. Membahas tentang apa? Membahas tentang tugas pelajaran yang ada di semester genap. Yang pertama itu adalah algoritma. Algoritma merupakan metode untuk memecahkan masalah di dunia pemrograman. Yang sederhananya itu suatu langkah atau metode yang direncanakan secara matang dan juga tersusun rapi. Dalam kamus KBBI pula, algoritma sebuah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah sistematis dengan langkah-langkah yang terbatas. Terus istilah algoritma pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan matematika sekitar tahun 825 Masehi bernama Abu Ja'far Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dalam buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqablah. Langsung aja, yang kedua itu ada bahasa pemrograman. Apa sih? Bahasa pemrograman merupakan instruksi standar untuk memerintahkan komputer yang memiliki fungsi tertentu. Perubahan ini adalah satu set aturan sintaks dan sistematik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Terdapat 4 elemen dasar loh. Apa aja sih itu? Yang pertama itu ada variabel, yang kedua ada ekspresi, yang ketiga itu ada struktur kontrol keputusan, dan yang keempat ada struktur kontrol perulangan. Salah satu bahasa pemrograman prosedural adalah bahasa C. Langsung aja, yang ketiga, coding. Apa sih coding itu? Coding adalah aktivitas yang dilakukan programmer untuk bisa melakukan komunikasi dengan komputer. Tanpa adanya coding dari programmer, komputer tidak bisa melakukan apa-apa, hanya berupa tumpukan besi doang gitu. Terus belajar coding itu nggak bisa instan, kalian harus benar-benar lama banget untuk bisa mempelajari coding itu. Selanjutnya ada dampak sosial informatika. Namanya dampak pasti ada yang namanya positif dan negatif. Yang pertama dulu ada positif. Yang positifnya ada apa aja sih? Yang pertama itu aktivitas keseharian. Yang kedua, pendidikan berbasis learning. Yang ketiga ada kesehatan. Yang keempat ada perdagangan atau e-commerce. Yang kelima ada pekerjaan. Yang keenam ada mengetahui informasi dengan cepat. Yang ketujuh hubungan jarak jauh. Yang kedelapan memudahkan pemerintah dalam memberitahukan kebijakan. Dan yang terakhir ada membuat seseorang lebih terbuka. Mungkin ada dampak positif lainnya, tapi yang tadi yang aku sebutkan yang beberapa saja. Juga ada yang dampak negatif. Yang pertama itu merusak moral. Yang kedua penyebaran informasi yang salah. Yang ketiga ada menurunnya kemampuan berpikir. Yang keempat ada kecanduan internet dan game. Yang kelima nih cyberbullying. Yang keenam ada berkurangnya aktivitas sosial. Yang ketujuh berkurangnya aktivitas fisik. Yang kedelapan ada potensial kehilangan pekerjaan. Dan yang terakhir ada potensi korban kejahatan. Dan yang terakhir nih guys, materinya ya, bukan dampaknya. Yang terakhir adalah praktik lintas bidang informatika. Apa sih itu praktik lintas bidang informatika? Adalah belajar membangun sebuah desain aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Ini tuh bertujuan untuk melatih kemampuan dalam menyusun sebuah proyek pengembangan aplikasi secara berkelompok gitu, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui. Seperti contohnya yang kemarin kita kan kemarin buat kayak ada 5 kelompok dan satu kelompok itu ada 7 orang. Kita tuh membuat kayak fitur tambahan yang ada di aplikasi gitu. Yang kan caranya tuh banyak ya, yang juga ada peran-perannya tuh. Yang pertama ada project manager, yang kedua tuh ada yang namanya programmer, yang ketiga ada yang namanya tester, ada yang juga ada analisis. Kalau yang di kita kemarin ada namanya dokumentasi, bukan? Nah, kalau yang pertama itu pasti kita dapat pendengaran dulu dong dari guru kayak gimana. Yang kedua kita pikirin dulu nih kita mau buat apa, dan terus abis itu kita observasi, abis itu kita dianalisis dulu, abis itu dibuat deh tuh. Kalau mau observasi lagi boleh. Terus abis itu udah selesai dibuat, abis itu kalian tanya ke programmer, itu nanya ke tester. Kalau tester ada yang salah harus diulang lagi, tapi kalau nggak ada yang salah langsung aja udah jadi. Itu kemarin aku buat fitur live di aplikasi WhatsApp. Oke, mungkin segitu aja untuk tugas materi yang ada di semester genap. Selanjutnya ada kesan dan juga pesan. Kesannya itu gimana ya, belajar informatika tuh seru tapi pusing gitu loh, apalagi kemarin pas
mungkin bukan di semester genap kali ya, waktu di semester 1 mungkin yang kayak gituin Excel gitu aku pusing banget. Terus gurunya juga seru sih, asik. Juga yang kemarin tuh pas yang kelompok bener-bener kayak sebenarnya pusing, apalagi kayak menurut aku laporan akhirnya ada yang salah gitu, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Terus abis itu ya pokoknya seru lah. Kalau pesannya itu ya mungkin banyakin praktek sih dibanding teori kan. Terus prakteknya itu bukan yang praktek terus gak dibimbing gitu. Menurut aku terus praktek apa tuh banyakin praktek tapi dibimbing banget gitu. Kan yang tadi dia dibilang kalau nge-coding kayak gitu kan emang nggak bisa instan, harus yang belajar gitu kan. Jadi ya gitu, semoga ya gitu aja deh pesan-pesannya. Pokoknya seru tapi pusing gitu loh ke kepala, kayak aduh pusing gitu, jangan dibuat pusing makanya gitu kan. Oke, dadah, makasih, mungkin cukup sekian aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.